Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alal zalimin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu, wa ba'du. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, salah satu keistimewaan dari bulan Ramadan adalah terkait dengan Al-Qur'an. Kalau kita baca ayat yang berkaitan dengan Ramadan, maka di antara ayat-ayat tersebut Allah bercerita tentang Al-Qur'an. Allah mengatakan syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an, bahwa pada bulan Ramadan Allah menurunkan Al-Qur'an. Jadi kalau kita bicara tentang Ramadan, maka tidak mungkin kita untuk memisahkannya dengan membicarakan tentang Al-Qur'an. Karena salah satu keistimewaan dari Ramadan itu Allah turunkan padanya, pada bulan Ramadan itu Al-Qur'an. Persisnya Allah mengatakan Allah turunkan Al-Quran itu pada malam Lailatul Qadar. Allah berfirman, Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Allah menurunkan Al-Quran pada malam yang penuh dengan keberkahan. Jadi Al-Quran diturunkan pada malam yang penuh berkah, pada bulan yang penuh keberkahan, yaitu pada bulan Ramadan. Dan Al-Qur'annya sendiri, kata Allah, juga penuh keberkahan. Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun. Kitab yang kami turunkan kepada engkau, kata Allah, itu penuh dengan keberkahan. Dan Allah yang menurunkan Al-Qur'an juga mensifati dirinya dengan keberkahan juga. Tabarakalladzi nazzalal furqana ala 'abdihi. Allah yang maha berkah, yang penuh maha suci, Allah turunkan Al-Furqan, Al-Qur'an, yaitu kepada hambanya. Jadi di sini kita melihat bahwa Al-Quran itu dikelilingi dengan keberkahan. Turun pada bulannya berkah, malamnya berkah, Al-Qurannya penuh keberkahan. Allah juga mensifati ketika dia menurunkan Al-Quran adalah dengan sifat keberkahan. Apa itu keberkahan? Yaitu ketika kebaikan terus bertambah, izdadul khair, ziyaratul khair. Maka kalau kita membaca Al-Quran, maka kebaikan akan terus bertambah, bertambah dan bertambah. Ini yang pertama, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Yang kedua, hadirin rahimakumullah, yang perlu kita renungkan pada bulan Ramadan ini terkait dengan Al-Quran adalah, kita tahu semua bahwa ayat pertama yang Allah turunkan, yaitu wahyu, yang pertama Allah turunkan itu adalah ayat yang disebut dengan surah Al-Alaq, yaitu 5 ayat pertama dari surah Al-Alaq. Jadi tidak komplit ya. Surah Al-Alaq itu tidak komplit, tidak sempurna diturunkan Allah semuanya sampai kalla la tuti'hu wasjud waqtarib, tidak. Tapi dia bertahap. Tahap pertama yaitu tadi Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq sampai 5 ayat. Nah, ada yang perlu kita renungkan di sini, hadirin rahimakumullah. Kenapa kira-kira Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat yang bunyinya Iqra? Sebelum ada perintah salat, sebelum ada perintah puasa, belum ada perintah terkait dengan pembinaan akhlak, perintah berperang, perintah, tidak ada perintah apapun kecuali yang pertama diberikan Allah Subhanahu wa taala adalah perintah membaca. Ini luar biasa. Makanya dianggap ayat ini adalah sebuah ayat yang revolusioner untuk waktunya, pada tempat, pada waktunya ketika itu. Bahkan kalau kita baca pada konteks kita hari ini, ayat ini sangat luar biasa. Kalau kita gunakan bahasa orang-orang yang hari ini ayat berkaitan dengan falsafah ilmu, berkaitan dengan epistemologi katanya. Kenapa? Karena ayat ini dari awal sampai akhir itu bicara tentang ilmu. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan nama Tuhanmu yang telah menciptakan. Alladzi khalaqal insana min 'alaq, yang menciptakan manusia dari segumpal darah. Iqra wa rabbukal akram. 2 kali kata Iqra disebutkan di dalam ayat ini. Bacalah dan Tuhanmu maha mulia. Alladzi 'allama bil qalam,
yang mengajarkan manusia dengan pena. Bayangkan ketika itu belum ada tradisi pena, tapi Al-Quran sudah bicara tentang pena. Makanya kadang-kadang ada yang menyebutkan surah ini adalah surah pena, tapi ada ayat lain namanya surah Al-Qalam juga. Maka ada yang mengatakan ini namanya surah Iqra wal Qalam, karena ada ayat surah Wal Qalam, Nun wal qalami wa ma yasturun. Allah yang mengajarkan dengan pena, mengajarkan manusia apa yang dia tidak ketahui. Bayangkan hadirin rahimakumullah, di tengah masyarakat jahiliyah, akhlaknya rusak, politiknya rusak, dan ketika itu kekuasaan pada ketika itu ada kerajaan Romawi, ada kerajaan Persia, ada kerajaan yang mendominasi ketika itu. Tapi Allah menurunkan ayat pertama adalah terkait dengan membaca. Dan anehnya lagi hadirin rahimakumullah, Allah turunkan perintah membaca itu kepada orang yang tidak tahu tulis dan tidak tahu baca, yaitu kepada Rasulullah. Allah perintahkan baca, tapi diperintahkan kepada orang yang tidak tahu menulis dan tidak tahu membaca. Maka kata Rasulullah ketika Iqra ma'ana biqari, katanya, saya tidak bisa baca, kata Allah. Nah di sini hadirin rahimakumullah, ya, betapa Allah ingin mengingatkan bahwa setelah kemudian Rasulullah membaca, bahwa ilmu itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, tidak dari usaha manusia. Allah yang mengajarkan tadi, 'allamal insana ma lam ya'lam. Allah lah yang mengajarkan manusia apa yang dia tidak ketahui. Jadi hadirin rahimakumullah, Allah ingin mengingatkan kepada kita, mengisyaratkan kepada kita. Tadi saya katakan Iqra itu adalah wahyu pertama. Dengan adanya wahyu pertama itu, maka Islam kemudian bermula. Peradaban Islam kemudian bermula. Sebelum sistem ekonomi terbangun, sebelum sistem politik terbangun, sebelum segala sistem terbangun, sebelum akidah turun, tapi Allah memerintahkan yang pertama adalah terkait dengan ilmu. Makanya hadirin rahimakumullah, kalau kita lihat agama kita, akidah kita itu semuanya adalah terkait dengan ilmu. Maka la ilaha illallah itu Allah katakan apa? Fa'lam annahu la ilaha illallah. Ilmuilah la ilaha illallah. Tidak kata Allah imanilah la ilaha illallah, tidak. Coba cari, ada enggak? Ada, paling ada aminu billah, berimanlah kalian pada Allah. Tapi untuk la ilaha illallah Allah katakan ketahuilah, ilmuilah la ilaha illallah. Terkait dengan syahadah la ilaha illallah, kata Allah asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu artinya aku menyaksikan. Menyaksikan itu adalah bahasa ilmu. Artinya agama kita itu basisnya adalah ilmu. Peradaban Islam itu adalah peradaban ilmu. Jadi Allah ingin menggugah kesadaran intelektual manusia sebelum kita membangun peradaban. Makanya ayat yang 5 ini, inilah yang menggoncang dunia, yang merubah para sahabat, yang merubah kemudian seluruh kehidupan dunia setelah itu. Maka peradaban kita adalah sebenarnya peradaban ilmu, peradaban baca. Makanya kitab suci kita namanya kitab suci apa? Namanya Quran. Quran itu artinya bacaan. Apa maksud bacaan di sini? Bacaan itu, nah ini saya kontraskan dengan fenomena yang kita lihat pada hari ini. Makanya judul yang saya minta itu judulnya apa? Quran menjernihkan akal di tengah budaya scroll dan budaya informasi instan. Orang sekarang semua kita hari ini di dunia ini terpapar dengan budaya scrolling. Budaya scrolling, video pendek, informasi pendek dan sebagainya, yang menyebabkan apa yang disebut hari ini dengan brain rot, yaitu pembusukan otak. Bukan fisiknya yang busuk, tapi kemampuan untuk berpikir kritis, membaca panjang, membaca dalam itu tidak ada lagi. Hari ini kalau lihat mahasiswa-mahasiswa yang dulunya harusnya rajin baca, hari ini mahasiswa itu malas baca, tidak mau membaca tulisan panjang. Banyak orang sekarang kalau melihat tulisan panjang script, apa istilah skimming, ya tinggal scanning, ada video senang, gembira sebentar, tertawa sebentar. Dan itu yang tidak diinginkan Islam. Islam menginginkan kita iqra. Apa itu iqra? Baca dengan serius, baca dengan kontemplasi. Makanya kalau kita lihat kata iqra itu tidak ada objeknya. Coba kita baca, bacalah dengan nama Tuhanmu. Apa yang dibaca? Kan tidak ada objeknya. Ini menunjukkan membaca semuanya, membaca alam semesta. Dan dalam konteks ayat ini Allah sebutkan terutama adalah membaca diri kita. Makanya kata Allah, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan nama Tuhanmu yang telah menciptakanmu dari alaq.
Dari apa alaq? Dari segumpal darah. Bayangkan dari segumpal darah kita kemudian berkembang sampai kita hidup hari ini. Makanya alaq itu artinya apa? Alaq itu artinya yang bergantung. Bergantung pada rahim ibu kita dan bergantung kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita bisa hidup, kita bisa bernapas, kita bisa makan karena kita bergantung pada Allah Subhanahu wa taala. Maka membaca tadi, kalau kita membaca, kita lihat ayat ini, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, kata Allah. Bacalah dengan nama Tuhanmu. Kalau kita membaca dengan bantuan Allah di bawah naungan tauhid, apa yang akan kita peroleh? Ilmu ini akan mengantarkan kita untuk dekat dan bersujud pada Allah. Maka akhir surah Al-Alaq itu apa kata Allah? Kalla la tuti'hu wasjud waqtarib. Jadi dimulai ayatnya dengan Iqra, diakhiri dengan wasjud waqtarib. Bacalah dengan nama Tuhanmu. Kalau kamu baca dengan nama Tuhanmu, membaca fenomena alam ini, mengkajinya, menelitinya, maka kamu akan diantarkan untuk sujud dan tunduk mendekat pada Allah. Tidak ada ilmu yang kita kaji di alam ini yang tidak mengantarkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala kalau dia dibaca dalam naungan tauhid dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau dia dibaca bukan dengan naungan Allah, apa yang terjadi? Itu di tengah-tengah ayat itu kata Allah. Apa kata Allah? Ar-ra'ahu apa itu? Kalla innal insana la yatgha. Ar-ra'ahu istaghna. Inna ila rabbikar ruj'a. Kata Allah, sekali-kali tidak ada manusia itu yang melampaui batas. Kenapa melampaui batas? Karena dia merasa dia cukup. Ar-ra'ahu istaghna. Dia merasa cukup tadi. Dia mungkin merasa ilmunya cukup, teknologinya hebat, semuanya dimilikinya, hartanya ada. Dia merasa cukup. Maka kata Allah, Inna ila rabbikar ruj'a. Sesungguhnya kamu akan kembali kepada Allah juga. Jadi hadirin rahimakumullah, apa yang ingin kita sampaikan dalam kesempatan hari ini? Peradaban Islam itu adalah peradaban membaca. Itu yang penting. Dan ini yang hilang pada hari ini dari masyarakat kita Muslim. Di Indonesia sendiri disebutkan dari 1.000 orang yang serius membaca itu hanya 1 orang saja. Itu penelitian berdasarkan penelitian UNESCO dan sebagainya. Dan kalau ada urutan yang rajin baca, kita itu kadang-kadang berada paling bawah. Padahal kita adalah umat pembaca. Quran kita, kenapa kitab suci kita tidak dalam bentuk video? Kenapa kitab suci itu tidak dalam bentuk gambaran, tayangan dan sebagainya? Karena kalau tayangan, gambaran itu tidak memberikan kita kontemplasi. Tapi kalau Al-Quran teks, itu akan mengajak kita untuk merenung. Makanya membaca itu membaca dengan pelan, perlahan, merenungkan. Maka dalam Al-Quran itu namanya rattil. Rattil itu juga rattilil Qur'ana tartila, baca dengan perlahan. Ya, atau tilawah juga dibaca dengan merdu, baik, bagus. Nah, Iqra itu lebih dalam lagi. Bacalah dengan perenungan, minta bantuan dari Allah Subhanahu wa taala supaya kita mengantarkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, hadirin rahimakumullah, kalau saya katakan tadi fenomena hari ini, banyak orang yang tadi saya katakan tadi, hampir semua kita hanya tingkatannya berbeda. Terpapar dengan apa yang sebut tadi dengan budaya scrolling, budaya informasi instan, akhirnya malas berpikir, malas baca, tidak kritis dalam melihat semuanya, senang kalau hanya informasi-informasi. Otak kita hari ini penuh dengan informasi, penuh dengan berita-berita ini dan itu, terdistraksi ini dan sebagainya, tapi kehilangan hikmah, kehilangan kedalaman untuk memikirkan, berpikir dengan jernih. Maka Al-Quran mengajak kita untuk apa? Merenungkan tadi, membaca. Karena kalau kita coba, hari ini orang tadi saya katakan malas membaca, sekarang kita dilatih pada Ramadan, duduk 15 menit, 30 menit kita baca. Supaya apa? Membiasakan diri kita untuk membaca dengan serius, membaca dengan baik, membaca dengan kedalaman, bukan dengan hanya pada luarannya saja. Nah, hadirin rahimakumullah, mudah-mudahan Ramadan ini mengajak kita semua untuk kembali kepada wahyu pertama tadi, yaitu wahyu Iqra, dan itu menginspirasi sebagaimana wahyu Iqra itu menginspirasi para sahabat. Mudah-mudahan itu akan menginspirasi kita umat Islam pada hari ini, sehingga umat ini akan bisa bangkit kembali untuk menggapai kejayaannya. Demikian, subhanakallah wa hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.